Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku harus tetap semangat karena walaupun sekarang kalian tidak masuk sekolah lagi atau mulai PJJ lagi dan ke pengaturan awal lagi atau ke jadwal semula lagi, maka harus tetap semangat belajarnya ya. Harus tetap menjaga kesehatan kalian karena Sumeneb sekarang sudah banyak lagi korban COVID-19 atau corona. Oleh karena itu, Ibu mengingatkan kepada kalian semua, terutama juga Ibu sendiri, kita harus jaga kesehatan, makan yang teratur, makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga juga walaupun di rumah tetap kalian lakukan, bisa dengan jalan kaki atau bersepeda ya, tapi tidak usah rame-rame ya. Itu bisa dilakukan bersama keluarga. Terus kalau keluar rumah jangan lupa selalu menggunakan masker, kemudian sering-seringlah cuci tangan. Dan yang paling penting adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat 5 waktunya tidak boleh tinggal, mengaji, yang terpenting juga berdoa kepada Allah agar musibah ini segera cepat berlalu karena kita juga pengen ke sekolah seperti biasa ya, bertemu dengan teman-teman, Bapak Ibu guru ya kan? Ya, oleh karena itu kita semua sedang diuji, bersabar, maka tetap selalu menjaga kesehatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah anak-anak, hari ini karena kepengaturan awal lagi atau kepada jadwal yang semula lagi, hari ini hari Rabu harusnya kalian masuk ya. Tapi sekarang kita berubah lagi karena karena memang banyak korban lagi di Sumeneb. Oleh karena itu hari ini kembali ke pengaturan awal, yaitu jadwalnya hari Rabu pelajaran agama dan budi pekerti ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa belajar dulu yuk. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, silahkan kalian dibuka bukunya halaman 17 ya, buku paketnya halaman 17 silahkan dibuka, yaitu tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum Ibu membacakan cerita yang ada percakapan yang ada di buku ini, Ibu akan menjelaskan dulu tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Diperhatikan ya. Sebagai umat muslim, kita wajib hukumnya untuk meyakini bahwa nabi dan rasul adalah benar adanya, meskipun kita belum pernah melihat sosoknya sekalipun. Namun, sebagian orang masih salah memahami perbedaan antara nabi dan rasul ya. Nah, tidak sedikit orang yang menganggap nabi dan rasul adalah sama. Padahal semua nabi tidak berarti rasul ya. Namun rasul sudah pasti adalah seorang nabi ya. Nah, sebelumnya anak-anak yang wajib kita ketahui atau yang kita imani, nabi itu ada berapa?
ada 25 nabi. Padahal nabi itu banyak, tapi kita hanya wajib mengimaninya atau percayanya yaitu 25 nabi. Nah, beriman kepada Rasul Allah itu adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah ya. Nah, Nabi dan Rasul adalah suri tauladan umat Islam yang semua perilakunya patut dicontoh oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih paham terkait perbedaan Nabi dan Rasul, berikut akan Ibu jelaskan mengenai perbedaan Nabi dan Rasul ya, agar tidak salah dalam mengimaninya ya. Nah, pengertian Nabi dan Rasul secara etimologi atau secara bahasa, kata Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara itu, pengertian Nabi secara umum adalah seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, ya. Jadi, Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi untuk dirinya sendiri. Nah, dengan kata lain, wahyu yang diturunkan kepada nabi kemudian tidak disampaikan kepada umatnya karena tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada nabi hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, wahyu yang didapatnya tersebut kemudian hanya diamalkan oleh dirinya sendiri ya. Jadi tidak wajib disampaikan kepada umatnya atau kaumnya. Sementara itu, kata Rasul itu berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Rasul adalah seseorang atau seorang manusia yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya ya. Jadi itu perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi kalau nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya atau kaumnya. Sementara kebalikannya, kalau Rasul itu adalah seorang manusia yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diamalkan untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Mengerti ya perbedaannya ya? Mengenai jumlah nabi dan rasul seperti Ibu ceritakan tadi, ada yang berpendapat bahwa jumlah nabi adalah 124.000 ya. Sedangkan jumlah rasul ada juga yang bilang 312.000. Namun dalam Al-Qur'an hanya terdapat beberapa nama nabi dan rasul yang disebut seperti dalam surah Al-Ghafir ayat 787. Apa isinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Quran surah Al-Ghafir ayat 787. Nah, terdapat 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran dan hadis yang wajib kita
imani ya. Siapa saja itu? Yuk, pasti anak-anak sudah hafal ya. Nah, yang belum hafal perhatikan. Nama-nama nabi yang wajib kita imani ada berapa? 25 nabi dan rasul. Siapa saja? Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Su'aib alaihissalam, Ayub alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu adalah pengertian dari nabi dan rasul. Nah, di sini ada dua orang teman yaitu Hasan dan Ali yang sedang bercakap-cakap. Jadi ada Hasan yang tidak yang ingin minta bantuan Ali untuk menjelaskan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan Ali membantunya. Apa katanya Ali? Menurut Ali, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini, dan itu hak wajib kita imani ya anak-anak. Nah, itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu ya. Manusia harus percaya atau beriman kepada rasul-rasul Allah ya, karena mereka rasul-rasul itu terjaga dari kesalahan ya, seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin. Apa artinya? Dapat atau terpercaya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah bohong, karena Nabi Muhammad memang sudah dijaga dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad dan nabi-nabi ini semua adalah manusia seperti kita, tapi mereka itu adalah manusia pilihan, jadi terjaga dari kesalahan ya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selain mengimaninya juga harus mengikuti teladan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan semua itu ada dalam hadis ya. Hadis Nabi ya, cara kita makan yang baik seperti apa, cara kita minum, cara kita bergaul dengan teman ya, semua itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sampai Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Nah, kita harus mengikuti tauladannya Nabi Muhammad, harus menjadi manusia yang terpercaya, artinya tidak boleh bohong ya. Nah, oleh karena itu manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah ya. Nah, sekarang Hasan sudah paham arti daripada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi Rasul itu adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah, yang diberi wahyu, kemudian diamalkan untuk dirinya sendiri, kemudian juga wahyu itu disampaikan kepada umatnya ya, kepada golongannya saat itu ya. Nah, ini mengerti semua ya anak-anak ya. Nah, seperti nabi terakhir yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Selain nabi juga Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Seperti sudah Ibu jelaskan tadi, perbedaan antara nabi dan rasul. Tidak semua nabi itu menjadi rasul, tapi kalau rasul sudah pasti seorang nabi ya. Jadi kita wajib mengimani Rasul-Rasul Allah, yaitu ada berapa semuanya yang wajib kita imani, nabi dan rasul? 25 nabi. Kalian harus hafal ya.
25 nabi itu harus dihafalkan di rumah ya. Nah, yuk sekarang anak-anak kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi tentang apa? Tentang beriman kepada Allah ya. Yuk semuanya. Pasti tahu semua lagu Indung-Indung ya. Indung-Indung ya, yuk. Tapi ini syairnya diubah menjadi tentang beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Bisa semua? Satu kali lagi ya. Yuk sama-sama ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Nah, ini ya. Jadi dalam syair lagu ini lagu yang tentang mengimani kita kepada Allah dan Rasul Allah ya. Allah itu adalah Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah ya. Dan kita harus beriman. Nah, anak-anak, sudah Ibu jelaskan tadi di atas. Sekarang kalian perhatikan rangkumannya ya. Mulai dari pelajaran pertama yaitu tentang wajib percaya kepada Allah ya. Nomor 1, manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Gimana caranya? Dengan mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Kemudian ini kurang juga dengan apa? Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah, nama-nama indah Allah ya. Nah, kemudian semua benda anak-anak, baik benda hidup maupun benda mati adalah sesungguhnya ciptaan Allah. Nah, pencipta itu disebut dengan Khalik bahasa Arabnya ya. Sedangkan yang diciptakan itu disebut makhluk. Nah, seperti kita ini manusia itu namanya makhluk ya. Hewan, kemudian tumbuhan itu makhluk ciptaan Allah. Sedangkan sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut Khalik ya, sang pencipta. Kemudian iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi jangan cuma bilang saya iman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, Allah itu ada. Cuman seperti itu, tetapi harus dengan dibuktikan. Bagaimana cara membuktikan kalau memang kita itu memang benar-benar percaya kalau Allah itu ada? Dengan cara memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti dalam Al-Quran itu semua sudah jelas. Kita itu diperintahkan untuk sholat 5 waktu, untuk puasa di bulan Ramadan, untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, kepada makhluk yang ada di bumi. Kemudian apalagi? Banyak sekali hukum-hukum Allah itu yang harus kita jalankan dan harus menjauhi larangannya. Kita dilarang apa?
berbohong, dilarang durhaka kepada kedua orang tua, dilarang mencuri, dilarang berbuat jahat. Nah, itu dilarang minum minuman keras, narkoba ya. Maka jauhilah, karena itu adalah bukti kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang ketujuh yaitu manusia wajib beriman kepada rasul-rasul Allah ya. Sama bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita iman kepada rasul-rasul Allah dengan cara meneladani perilaku para rasul ya. Itu semua ada di dalam hadis Nabi ya. Kemudian yang kedelapan, semua rasul itu pasti semua menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua rasul itu pasti menyeru agar kita semua menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Yang kesembilan, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Kita walaupun belum pernah melihat, belum pernah bertemu dengan nabi-nabi Allah, dengan rasul-rasul Allah, tapi kita wajib mengimaninya karena itu semua ada dijelaskan semua di dalam Al-Qur'an ya. Mengerti semua ya anak-anak? Jadi rangkumannya dibaca kembali biar kalian mengerti ya. Kemudian kalian ada tugas dari ibu hari ini, yaitu mengerjakan ayo berlatih. Ya, ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 10. Kalian bisa buka Google ya, nggak apa-apa. Cari jawabannya di Google. Setelah itu ditulis. Jadi kalian tulisnya dengan soalnya di buku agama ya. Di buku agama, kemudian kalian boleh kirim melalui WA ibu ya. Tugasnya ini ibu tunggu sampai sore ya. Karena hari ini cuman pelajaran agama kan? Jadi waktu kamu banyak untuk belajar agama hari ini. Nah, minggu depannya kita akan mulai soal-soal pertengahan semester. Jadi untuk mempersiapkan kalian bisa mengerjakan ayo berlatih ini 1 sampai 10. Kalian boleh lihat buku jawabannya, boleh juga cari di Google. Ya sama, walaupun cari di Google kalian kan belajar ya. Jadi ditulis dengan soal dan jawaban lengkap. Ya, ibu tunggu sampai pukul 5 sore ya. Silahkan dikirim jangan lewat WA ya, dikirim lewat Google Classroom. Nanti untuk yang kelas 4A ibu akan kirimkan kode classroomnya ya. Ya, karena kalau di classroom itu ke HP ibu nggak penuh, kemudian tetap tersimpan dengan rapih. Jadi nggak kira dihapus sama ibu, karena kalau di Google Classroom itu walaupun sebanyak apapun tidak mempengaruhi ke HP ya. Jadi HP-nya ibu tuh nggak panas, nggak hang ya. Nanti untuk yang kelas 4A belum tahu kan kodenya, nanti ibu akan kirimkan kode classroomnya ya. Sekian dari ibu untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Kalau belum mengerti diulang-ulang lagi, dibuka lagi videonya ibu ya. Jadi jangan lupa tetap semangat belajar, tetap makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Kemudian walaupun di rumah tetap semangat belajarnya ya. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, jangan lupa juga sholat 5 waktunya tidak boleh tinggal ya. Salam sehat, salam belajar, tetap semangat dari ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.